Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salhah dengan NIM 210321100127. Saya dari kelas D Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya pada matkul Dasar Ilmu Tanah, yaitu sifat biologi tanah. Berikut penjelasannya. Peranan bahan organik dalam tanah. Memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, yaitu A. Membentuk agregat tanah, B. Membuat tanah lebih lunas sehingga mudah diolah, C. Memperbaiki kompaksi tanah, D. Mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan, E. Memperbaiki aerasi tanah, F. Jika digunakan dalam bentuk mulsa maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Sebagai sumber unsur hara atau nutrisi, dapat menetralkan keasaman dan bebasaan tanah, meningkatkan KTK tanah, meningkatkan ketersediaan hara, melepaskan hara terikat seperti pelepasan P dari pengikatan oleh Fe dan Al dan Mn, meningkatkan kelarutan hara. Memperbaiki biologi tanah. Sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, bahan organik unsur C dan unsur-unsur lainnya yang juga digunakan oleh mikroorganisme. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme. Yang ketiga, menjaga kesehatan tanah. Yang keempat, menambah kandungan humus tanah. Yang kelima, sebagai bahan remediasi tanah. Yang keenam, sebagai bahan ameliorasi tanah. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Dua divisi utama. Yang pertama, indigenous atau autochthonous. Yang kedua, pendatang atau allochthonous. Makrofauna tanah. Yang pertama, cacing tanah. Peran cacing tanah yaitu mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah atau bioturbasi. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghaluskan bahan mineral, menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai hara yang tinggi. Yang kedua, rayap. Peran rayap yaitu sebagai ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke mound atau ditahan dari siklus biogeokimia sampai sarang rusak. Yang kedua, kontribusi pada pertukaran O, CO, N, S, P, Ca, Mg, K, dan Na. Yang ketiga, dekomposer selulosa kayu. Yang keempat, penyedia makanan bagi organisme lain. Yang kelima, siklus N, bakteri penambat N yang ada di usus gut rayap yang kemudian dikeluarkan melalui kotoran atau jaringan tubuh yang mati. Yang ketiga, semut dan kumbang sebagai mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Oribatid memakan mikroflora dan bahan tanaman. Dekomposer atau perombak bahan organik membawa bahan tanaman ke atas atau ke bawah, memindahkan nutrien atau unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, membuat lubang-lubang atau lorong kecil dalam tanah. Hewan pengerat, menghaluskan ukuran bahan organik, menggumpalkan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainase atau aerasi. Biologi tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh yang pertama tanah, yang kedua iklim, dan yang ketiga vegetasi. Agregasi dan struktur berperan terhadap pengolahan tanah. Jerapan kation atau Na mendispersi partikel dan Ca menggumpalkan partikel tanah. Pori dan biji tanah berperan terhadap pergerakan air dan udara dalam tanah dan ruang bagi organisme tanah. Air tanah berperan dalam pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.